Ini ya posisi mesin saya, posisi off ya. Ini saya nyalakan semua dan saya kunci kontak ACC ya, ACC on. Ini memang saya setting 15,8 ya. Ini untuk voltmeternya saja. Jadi kalau ini saya starter, mesin nyala ya, mesin nyala. Ini saya off ya, hanya voltmeternya saja yang mati ya. Terus ini kalau mau di adjust posisinya, di kunci kontak on aja ya. Nah ini bisa, kalian mau adjust menjadi 16 volt juga bisa ya, ataupun ke 15,8 tadi punya saya juga oke, nggak ada masalah ya, seperti itu. Kalau untuk mengetahui shutdownnya yang generasi ketiga, hanya ini yang dimatiin. Saya coba ya, untuk di starter nggak bisa ya. Jadi fungsi generasi ketiga ini sudah sangat istimewa ya bagi saya, bisa di adjust, bisa untuk fungsi shutdown mesin. Nah ini nyala. Halo Sobat Buku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini, saya akan mereview coil booster up punya Hobiku Kreatif ya. Dimana coil booster yang ada ini itu ada 3 generasi, yaitu ini generasi pertama, generasi kedua, dan ini adalah generasi ketiga yang barusan saya buat ya, belum saya launching ya. Nanti akan saya jelaskan keunggulan dari masing-masing generasi ini ya. Jadi kalian bisa sebagai bahan pertimbangan jika ingin menggunakan coil booster dari booster up ini ya. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah support channel Hobiku Kreatif dan juga menggunakan coil booster up ini ya. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari coil booster ini. Coil booster ini adalah tujuannya untuk menstabilkan tegangan coil dan atau bisa menaikkan tegangan coil. Dimana kalau kalian memahami ya, atau merasakan bahwa mobil itu ketika digunakan tanpa beban, artinya tanpa AC, tanpa menggunakan lampu, audio dan sebagainya, itu akan jauh lebih enak atau lebih bertenaga dibandingkan ketika menggunakan beban ya. Apalagi kalau tiba-tiba jalan kita menyalakan lampu atau menyalakan AC terutama, langsung kelihatan tenaga itu drop. Dengan menggunakan coil booster ini, maka tegangan itu akan dibuat stabil baik tanpa beban maupun dengan beban ya, atau langsung dinaikkan tegangannya sehingga menambah tenaga lewat pengapian ya. Jadi ini plug and play, tidak memotong kabel apapun. Biasanya ada yang di jumper dengan kabel coil ya, ini tidak, ini plug and play bener, masuknya ke fuse coil ya. Di setiap mobil pasti kodenya berbeda. Generasi pertama ini saya buat yaitu menggunakan 2 saklar, dimana tujuan awalnya itu dia bisa bypass ya. Ini yang saklar on pertama, bypass artinya tidak ada perubahan tegangan apapun. Yang kedua ini baru menggunakan fungsi coil booster ya, yaitu di up atau distabilkan. Dan keunggulan yang dari generasi pertama ini, pengapian di mobil itu bisa di shutdown ya. Jadi ketika kalian itu misalnya mobil ditinggal dengan tempat yang rawan, itu bisa di shutdown dengan menggunakan modul coil booster ini ya. Kalau yang saklar ini untuk voltmeter, saya mencoba dengan menggunakan power supply aja dulu ya. Jadi generasi yang pertama ini yang saya sebut dengan default, itu kalau bypass ya seperti ini. Sedangkan kalau di off, maka pengapian itu mati total. Jadi kalau ketika di starter tidak akan bisa mobilnya ya. Ini yang menggunakan booster, di setting 15,5. Jadi keunggulannya dia bisa di shutdown ya, tapi dia hanya memiliki satu pilihan saja, yaitu 15,5
volt tegangannya ya di up-nya. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Jadi nggak bisa juga disesuaikan dengan karakter mesin. Misalnya kalau menggunakan busi racing tidak boleh 15,5. 15,5 ini hanya untuk yang busi standar. Jadi generasi kedua ini saya desain seperti ini. Tidak bisa dia di shutdown mobilnya, tetapi dia bisa bypass ataupun bisa di adjust voltasenya sampai 16,5 volt. Saya batasi memang ya, karena takutnya kalau kalian salah nanti bisa rusak modulnya atau oilnya yang bisa rusak kalau tidak dibatasi. Jadi menggunakan potensio seperti ini, dan memang tidak saya berikan tutup potensionya ya, supaya apa, tidak mudah berpindah atau kegeser-geser gitu ya. Ini saya akan mentok ke kiri supaya kalian bisa tahu bypassnya. Ini bisa di adjust. Naik ya. Mau di adjust sampai 15,5 pun bisa, 15 bisa juga. Saya mentokkan sampai 16,5 ya, 16,5 ini mentok, 16,4 16,5 ya. Ini bisa disesuaikan dengan karakter mesin ya. Jadi tidak harus 15,5 tapi bisa 14,8, ada yang nyeting seperti itu juga. Ini hanya untuk voltmeter. Semua produk saya ada voltmeternya ya. Tidak bisa di shutdown. Keunggulan yang generasi kedua bisa di adjust sesuai dengan kebutuhan. Bisa untuk delay ataupun untuk drat juga bisa. Kalau ada permintaan lebih dari 16,5 bisa request ke saya. Ini saya desain dari kombinasi generasi pertama dan generasi kedua, di mana dia bisa di shutdown sekaligus dia bisa di adjust. Seperti ini ya, 15,5 sama bisa di bypass ya. Bisa dimentokkan menuju ke kiri sampai dia bypass. Untuk warna voltmeter saya memang usahakan untuk yang warna biru ya. Tapi kalau misalnya kehabisan ya bisa menggunakan warna yang merah ya. Bypass ya. 13,3, 13,2. Untuk menaikkan tegangan sebaiknya dalam posisi mesin itu mati ya. Jadi posisi kontak on aja. Tidak pada posisi mesin menyala. Ya 15,5 sampai mentoknya dia 16,5. Ini untuk voltmeternya ya. Sedangkan ini yang untuk shutdownnya. Ini benar-benar di shutdown ya. Jadi voltmeternya nggak nyala loh. Ya. Nah ini kan voltmeternya. Ini yang shutdownnya. Jadi generasi ketiganya seperti ini. Jadi tergantung kalian ya, mana yang mau dipilih, generasi ketiga, generasi yang kedua, ataupun generasi yang pertama. Semuanya fungsinya sama ya, tidak ada perbedaan dan kualitasnya sama. Yang membedakan hanya dari segi kebutuhan saja. Demikian ya video saya mengenai review coil booster up ini. Bagi kalian yang ingin menambah tenaga di mobil kalian, silakan memilih dari generasi 1 atau generasi 2 atau generasi 3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.